Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deli Aldino dalam acara podcast. Lagi kok nggak konsen ya? Podcast podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot dengan saya Deli Aldino dan juga narasumber pada hari ini Ibu Yuyun. Oke, Ibu Yuyun dari yayasan mana, Bu? Saya Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang. Oke, Bu Yuyun dari Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang ya, di Kota Malang. Dan Bu Yuyun mungkin beserta teman-teman juga dalam hal ini Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang itu mungkin bisa diceritain sedikit secara profil, Bu, diperkenalkan sama sobat-sobat podcast angkot. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yuyun, perwakilan dari Yayasan Anak Bangsa Malang Ya. yang notabene memang bergerak di Kota Malang selama ini, tapi alhamdulillah kita mulai Jawa Timur kita bisa memfasilitasi, karena memang kita bergerak di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, advokasi yang notabene memang anak bangsa ini mencoba untuk bisa menjangkau apa-apa yang dibutuhkan masyarakat. Skala Jawa Timur ya, Bu ya? Insya Allah, Mas. Skala Jawa Timur dan juga advokasi layanan publik juga ya? Iya. Serta bagian juga Ibu Yuyun juga bagian dari Women Crisis Center juga ya, Bu ya? Iya. Oke, bisa diceritain lagi, Bu, saat ini rata-rata yang sedang tengah diurusi itu apa aja? Gini, karena kita hampir untuk mencoba apa yang nggak bisa masyarakat lakukan, kita coba untuk memfasilitasi. Seperti di bidang kesehatan, kita bisa mendampingi beberapa kasus permasalahan kesehatan, seperti mendampingi anak-anak penderita kanker, penyakit kronis. Oh, kanker. Okay. Ya, penyakit kronis yang mana mereka membutuhkan fasilitas untuk BPJS, atau memang memfasilitasi ambulan yang dibutuhkan masyarakat, karena memang yayasan kita menyediakan ambulan gratis untuk duafa, Mas. Oh, menyediakan juga ya ambulan gratis secara duafa. Kalau masalah pendidikan, kita mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang duafa disabilitas yang membutuhkan untuk masalah pendidikan. Itu yang kita coba untuk cari CSR atau bantuan untuk anak-anak seperti ini, yang memang kita motivasi mereka itu harus bisa mendapatkan pendidikan yang memang mereka cita-citakan sampai setinggi-tingginya gitu, Mas. Kita coba seperti itu. Sudah dapat, Bu? CSR sendiri sudah dapat? Ada yang bergabung, ada yang sudah mengucurkan dana bantuannya juga ke yayasan Ibu? Ya, alhamdulillah ada, Mas. Masih ada orang-orang yang peduli, orang-orang baik yang menggandeng Yayasan Bersama Anak Bangsa ini agar bisa lewat tangan-tangan kita, walaupun kita nggak punya kemampuan finansial, tapi ada orang-orang baik yang menyalurkan lewat yayasan ini. Kita coba untuk memberikan ke anak-anak yang membutuhkan seperti itu. Oke. Bu, saat hadir di podcast angkot saat ini, bisa diceritakan sebentar, Bu, ini dengan adik siapa yang di sebelah Ibu? Ya, ini adik DN yang mengalami kasus beberapa bulan yang lalu, penganiayaan yang dilakukan sama anggota keluarganya. ADDN mendapat perlakuan penganiayaan ya oleh salah satu oknum anggota keluarganya. 5 anggota keluarga. Oke, 5 anggota keluarganya. Oke. Dan alhamdulillah kita bisa mendampingi dari
DN ini mulai kasusnya di dampingan hukum juga bersama dari dinas sosial, dari Polresta, dari dinas yang terkait yang mendampingi Danu sampai DN mendapatkan apa ya yang memang harus didapatkan untuk agar dia trauma psikisnya, trauma apanya bisa kita lakukan untuk benar-benar anak ini nanti mampu hadir lagi di masyarakat dengan sebagai DN yang sudah merasa tegar gitu menghadapi apa yang dia alami gitu. Bu, singkatnya adik DN ini mendapat perlakuan apa sih Bu sebenarnya secara general? Penganiayaan. Iya. KDRT juga yang sudah hampir 1,5 tahun dia juga disekap. Ini adik DN Bu Yuyun ya. Yang ini adik siapa? Ini Mujita namanya, usia 7 tahun yang adik siapa Bu? Mujita. Iya. Mujita ya. Ya. Nah, ini karena dampingan kita juga kesehatan karena dia mengalami retinoblastoma atau yang disebut dengan kanker mata ya Mas Yandu. Dia sudah 40 kali kemo. Berarti kanker survival. Waduh. Dan alhamdulillah dia juga sudah mulai membaik kondisinya dan tinggal agenda rencananya untuk pemasangan bola mata palsu untuk sebelah kanan. Umur berapa Bu Yuyun? 7 tahun. Umur 7 tahun. Berarti anak seumur 7 tahun ini sudah menghadapi kemoterapi? Iya, sudah. Hampir 40 kali udah. Hampir 40 kali? Iya. Ya ampun. Kali ya? Iya, kuat ya, sip ya, keren ya, aduh alhamdulillah. Dan sekarang akhirnya dinyatakan bersih. Steril kankernya. Alhamdulillah. Nanti apa Mas ya, memang ini kemarin kita coba dampingi untuk pemasangan bola palsu berhubung dia agak kondisinya kurang baik dengan kondisi badannya. Jadi diuntur 2 minggu lagi untuk pemasangan. Alhamdulillah. Dan kemungkinan nanti secara nggak langsung bisa lancar ya Bu ya? Bismillah ya. Dan itu nanti operasinya atau pemasangan bola mata bola mata palsunya itu nanti di Rumah Sakit Malang sendiri atau mulai awal dia itu sudah di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk pendampingan. Berarti ada adik DN yang secara langsung mendapatkan kekerasan secara fisik dan juga ada kanker survival. Adik Mujita ya, umur 7 tahun. Ini kalau adik DN umur berapa Bu? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun ya? Hampir 8 tahun nanti. 8 tahun semua. Semua hampir 8. Tahun ini 8 tahun. Iya. Ibu, sekarang kalau menyikapi kejadian saat ini ya, kalau kita berbicara kan ada cukup banyak, bahkan mungkin cenderung by data, beberapa kementerian juga ya, kalau nggak salah juga ada di kementerian sosial dan juga beberapa lembaga ataupun badan ya, perlindungan anak khususnya dan wanita kalau tidak salah. Berdasarkan data riset setahun kemarin, itu ada begitu banyak Bu, kasus perundungan atau juga bullying dan juga penyiksaan kekerasan fisik terhadap anak juga secara tidak langsung. Nah, saat ini kalau Bu Yuyun beserta teman-teman di yayasan bersama anak bangsa itu menanggapi kejadian kemarin yang saat ini di Malang, kebetulan juga bisa dibilang ada kasus yang kemarin viral juga ya, di Janti ya, barusan kemarin itu. Dan itu juga untungnya Bu Yuyun ada CCTV juga tuh yang ke-record. Saya coba ngebayangin kalau posisi nggak ada CCTV Bu Yuyun, itu saya juga nggak tahu ya, juga nggak bisa habis pikir juga. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana sih Bu menanggapi kejadian kemarin, akhirnya bisa sampai Malang juga ada beberapa kasus seperti itu. Gimana Bu Yuyun menanggapi kasus kemarin? Memang kasus perundungan ini di Malang ini berapa tahun ini sempat viral juga Mas ya? Iya, betul. Karena kita juga sempat dampingi berapa tahun yang lalu kasusnya Ariel ya, yang perundungan di SMP 16 itu juga kita yang 2023 juga yang tahun kemarin ya? Iya, di Kriya Santa juga kita yang dampingi. Ya, terus barusan ini kita dengar di salah satu di daerah Janti. Itu yang membuat kita sebagai pendamping anak-anak juga merasa
kasusnya kok terus ini di Kota Malang. Kenapa mari kita gali untuk makanya kita pendekatan ke ke sekolah atau ke sosialisasi ke masyarakat yang perundungan ini. Kenapa ini terjadi? Kita masih coba untuk ini menggali lebih dalam lagi ya assessment kita ya. Tapi yang kita lihat selama ini yang kita tapi kalau rata-rata maaf Bu, kalau rata-rata berdasarkan experience yang Ibu alami dan teman-teman di yayasan sih 3 faktor utama atau 2 faktor utama terjadi motifnya satu masalah gadget Mas ya. Masalah gadget itu yang memang sempat menjadikan kita ini was-was sebagai orang tua juga, sebagai pemerhati anak juga. Kita memang harus intent untuk melihat kondisi apa yang dipegang anak selama ini HP-nya itu. Harus kita, bukannya kita nggak percaya sama anak, tapi cobalah kita sebagai orang tua melihat ini HP-nya ini apa isinya. Karena di situ kadang kita melihat kekerasan juga di sana. Dan itu pengaruhnya sangat besar juga ya Bu? Pengaruhnya sangat besar ini yang terutama. Terus yang kedua ini komunikasi orang tua dan anak Mas. Komunikasi orang tua dan anak ini harus kita kita lakukan karena kita lihat anak-anak ini lebih percaya orang luar ketimbang kebanyakan ya yang kita dampingi saat ini mereka lebih percaya dengan teman-temannya karena sepertinya cari yang nyaman untuk komunikasi, makanya kita komunikasi di dalam itu sangat penting berarti karena ada jalinan hubungan komunikasi yang baik antara anak dengan kedua orang tua ya Bu ya? Benar. Karena ini mendukung Mas dengan seperti itu anak ini biar merasa nyaman nanti waktu dia pulang sekolah. Betul. Nanti dengan kondisi apa dia bisa menceritakan karena perundungan ini yang terjadi Mas adanya keterbukaan anak-anak dengan orang tua atau nanti ini untuk si pelaku perundung atau si korban Bu dalam hal ini? Kadang-kadang kedua-duanya perspektifnya Mas. Dua-duanya. Ini membuat kita harus terus menggali terus dengan cara kita bersinergi dengan Polresta, dengan dinas yang terkait itu yang harus kita lakukan. Kenapa Mas? Karena kita sebagai yayasan kita nggak bisa jalan sendiri, tapi dengan merangkul kolaborasi mau untuk kita ajak bersama Mas, ini yang kita perlukan gitu Mas. Jadi biar kasus-kasus perundungan ini tidak terjadi terulang-ulang lagi di Kota Malang karena kasus ini sangat miris Mas, kita lihat dengan perilaku anak-anak yang sekarang ini kita lihat bukan lagi untuk untuk kenakalan anak, tapi sudah melampaui yang yang orang dewasa lakukan seperti itu Mas. Iya. Data Bu Yuyun, ada nggak Bu Yuyun beserta rekan-rekan di yayasan itu menyimpan secara data berapa banyak sih yang terjadi tahun kemarin di Kota Malang yang mungkin saat ini dari yayasan bersama anak bangsa itu sudah 4 Mas, 4 yang kita dapat di laporan ke kita Mas. Laporan langsung ya? Karena teman-teman itu atau masyarakat tahu bahwa kita mendampingi kasus-kasus perundungan ini kan sudah pernah terjadi yang tahun-tahun lalu. Jadi mereka mendengar langsung melaporkan ke kita. Tapi kita coba juga berbicara dengan Lembaga Perlindungan Kota Malang yang selama ini kita juga jadi pengurusnya di sana. Kita koordinasi bagaimana kasus seperti ini agar terfasilitasi anak-anak pelaku bukan saya menyebutnya bukan yang melakukan dan yang korban ini memang harus kita kita fasilitasi karena yang pelaku juga anak-anak. Tapi kadang mereka ini sudah melampaui dengan batas melakukannya seperti dewasa, jadi kita harus bersama-sama untuk pendekatan ke si yang melakukan, yang si korban harus ada pendekatan. Ya berarti memang peran orang tua beserta keluarga yang ada di rumah juga ikut turut serta juga ya mengambil bagian daripada ini, monitoring secara fisikal, psikologinya anak juga, perilaku, tingkahnya, manner, ataupun yang lain-lainnya. Apakah memang ada celah dan potensi baik ini bisa menjadi pelaku si perundungan sendiri atau juga mungkin bahkan menjadi korban perundungan sendiri. Berarti Ibu Yuyun kalau boleh tahu teman-teman yayasan sendiri saat ini
itu bekerja sama, kolaboratornya saat ini yang sudah ikut peran serta dengan Yayasan Bersama Anak Bangsa itu sama siapa aja sih Bu? Atau mungkin ada instansi, ada NGO terkait, atau boleh sebutin? Boleh. Juga yang sudah kita berkolaborasi seperti di Polresta, ya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga, Dispenduk juga untuk di Polresta bagian apa? Divisi apa? PPA. PPA. Bisa dijelasin Bu PPA? PPA ini karena tempat untuk perlindungan perempuan dan anak ya Mas ya. Oke, jadi ini sekedar juga informasi, bisa dibilang disclaimer sebentar bahwasanya di tempat Kota Malang khususnya ada divisi tempat perlindungan perempuan dan anak. Oke, jadi itu juga berlaku untuk ibu ataupun perempuan secara tidak langsung dan juga anaknya juga ya. Dan itu bisa masuk tindak pidana ya Bu ya. Oke, setelah itu lanjut di mana lagi? Nah, kita punya dengan siapa lagi? Dinas Sosial juga. Dinas Sosial juga. Karena ini memang Dinas Sosial kan berhubungan dengan permasalahan sosial yang ada di masyarakat Mas ya. Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah seperti itu karena kita menangin kasus tidak aja sendiri tapi harus bersama-sama karena permasalahan PMKS di Kota Malang banyak yang harus kita lakukan untuk PR selanjutnya Mas. PMKS, permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Oke, itu juga menjadi kepedulian teman-teman di yayasan juga ya Bu ya? Benar. Oke. Kenapa Bu lebih besar pentingnya? Salah satu faktor utama kesejahteraan. Kesejahteraan. Karena ruang lingkupnya kan cukup luas ya Bu ya. Iya. Oke. Tapi yang kita utamakan yang lingkup di Mas ya di Malang Raya. Malang Raya ya. Ya itu yang khususnya Kota Malang karena kejadian-kejadian PMKS ini ada laporan masyarakat seandainya ada yang lansia terlantar atau penanganan ODGJ orang dengan gangguan jiwa itu yang sering mendapat laporan kan dari teman-teman relawan juga ke yayasan ini. Terus bagaimana kita sama teman-teman relawan ini berkolaborasi untuk memfasilitasi kasus-kasus seperti ini dan kita melaporkan ke Dinas Sosial, itu yang harus kita lakukan. Karena Malang terkenal dengan sejuta relawan juga Mas ya. Nggak mungkin dihilangkan ini. Memang Malang ini sangat-sangat saya banggakan karena kolaborasi antar relawan ini sangat bagus Mas. Bagus sekali ya. Yang menjembatani di mana nanti mungkin ada beberapa dari pihak keluarga yang menjadi korban dan teman-teman relawan dan juga khususnya Ibu Yuyun beserta teman-teman yayasan juga bisa menjembatani ke dinas-dinas terkait dan juga kepolisian dalam hal ini untuk membantu kasusnya ya. Seperti itu Bu ya. Oke Bu, sekarang gini, mungkin kita bisa lihat saat ini, berarti kalau kembali lagi ya ke metode perundungan atau bullying salah satunya, berarti kita kembali lagi sedikit, itu apakah cukup aja Bu dengan satu bahwasanya tadi mungkin ada jalinan komunikasi yang baik di keluarga. Nah pertanyaannya begini, kalau bapaknya sibuk kerja, ibu usaha juga, mungkin terjadinya komunikasi di rumah tersebut juga kurang, iya kan? Di satu sisi juga untuk menjalin komunikasi itu juga bagi beberapa orang juga tidak cukup gampang, akhirnya kurang menjadi seperti itu. Nah mungkin ada metode lebih spesifik lagi Ibu untuk membantu mengurangi lah, karena kita tahu sama juga bahwasanya generasi muda ataupun anak-anak itu juga bahwasanya ajaran atau ilmu dan juga sekolah itu kan terutama juga dari keluarga juga ya Bu ya, di rumah juga. Ada Bu, mungkin bisa di-sharing sama teman-teman podcast Angkot di sini metode yang lebih spesifik lagi, yang lebih mudah. Ini kan PR bersama ya Mas ya, PR bersama. Kita lakukan dengan LPA, Lembaga Perlindungan Kota Malang juga. Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang. Ini yang sering mendapatkan laporan ini di LPA juga ini. LPA ya. Khususnya anak-anak. Bagaimana nanti kita
membuat metode yang benar-benar nanti mengena di anak-anak juga, di keluarga juga, itu yang masih kita kita pikirkan bareng-bareng. Iya, Bu. Karena nggak cukup untuk sosialisasi aja, Mas. Betul. Kita habis sosialisasi ya udah selesai, tapi betul. masuk apa enggak ke anak-anak, masuk ke orang tua, itu yang selama ini ya udah. Metode dan isinya mungkin harus dibuat. Iya, ini masih kita kita rencanakan yang masih digodok dan diproses ya, Bu ya. Iya, masih diproses karena perlu pemikiran yang ekstra, Mas, untuk menangani kasus anak-anak ini. Karena anak-anak ini saya yakin mereka nanti sebagai tongkat estafet kepemimpinan. Dengan adanya perundungan ini, apakah nanti kepemimpinan kita seperti ini dilakukan dengan kekerasan, dengan apa, Mas ya? Yang mereka lakukan itu yang tidak kita inginkan. Makanya kita bersama lembaga yang terkait itu dari pemerintah, dari mana harus kita gandeng bareng-bareng, Mas. Kita sesuatu yang kita lakukan bareng-bareng nantinya bisa membuatkan hasil yang baik, itu yang keinginan kita selama ini, Mas. Betul. Nah, selama ini sudah bekerja sama dengan yang ini saat ini yang lagi digodok kan Yayasan Bersama Anak Bangsa, Yayasan Bersama Anak Bangsa di Kota Malang, beserta LPA, beserta siapa lagi, Bu? Ya, nanti Women Crisis Center kita juga. Women Crisis Center? Iya, karena Women Crisis untuk perempuan, tapi itu anak-anak juga. Iya. Terus sama siapa lagi? Nanti dari Dinas Sosial, dari Dinas Sosial dan Polres juga berkumpul, Bu. Agendanya kapan itu, Bu? Dinas Pendidikan. Nanti kita mau mengajukan ini, Mas. Semacam ada, itu berarti semacam pertemuan ya? Rapat ya? Pertemuan ya? Untuk menganalisa semuanya, hearing dulu. Hearing dulu. Untuk seperti itu harus kita lakukan karena ini, Mas, semakin lama nggak ingin Malang ini perundungan semakin marak, tapi bismillah kita. Bu Yuyun, kalau boleh tahu kapan sih rencananya dalam waktu dekat ini spesifiknya? Mungkin ini habis sama, tapi kita sudah mau mengajukan, Mas, untuk agendanya sudah diajukan? Belum, ini masih kita susun hearing yang tepat ini untuk isinya apa aja ya? Itu harus kita mungkin antara ini, Mas, bulan habis Lebaran kita sudah siapkan yang benar-benar matang untuk kita omongkan, nanti kita hearingkan itu, isi ataupun pointernya pada saat hearing apa aja yang menjadi urgensinya dan juga apa aja nanti yang menjadi tujuannya juga agar supaya semua sama-sama mempunyai objektif ataupun tujuan yang sama, mengurangilah jumlah kasus perundungan, terus habis itu kekerasan terhadap anak juga, baik juga terhadap wanita dan juga segala macam lainnya. Nah, berarti saat ini mudah-mudahan saya dan juga kami beserta tim podcast Angkot juga mendoakan agar semuanya lancar ya, Bu ya. Hearingnya lancar. Secara tidak langsung juga saya mewakili dari tim podcast Angkot juga akan benar-benar mensupport penuh dan juga mendukung penuh apabila aja terjadi kasus serupa di dalam rumah tangga atau apapun itu yang menyangkut tentang perundungan ataupun bullying untuk kepada anak, karena kita tahu bahwasanya anak-anak ini adalah penerus juga generasi bangsa di masing-masing daerahnya juga, mereka juga yang akan meneruskan kita juga generasi selanjutnya. Dan jadi untuk itu kami dari podcast Angkot menyatakan memang akan mensupport penuh, mendukung penuh jika ada yang kasus serupa seperti yang tadi barusan kita obrolkan bersama berdua dengan Bu Yuyun. Silakan langsung kontak, hubungi di nomor telepon yang ada di layar handphone Anda semua ya. Itu nanti ada kontaknya Bu Yuyun, ada kontaknya juga di podcast Angkot ya. IG Instagramnya Bu Yuyun juga ada. Itu Instagram Yayasan Bersama Anak Bangsanya ya. Ada juga. Nanti semuanya tertera di sini. Jadi masyarakat sekitar Kota Malang, siapapun Anda kalian, dimanapun Anda kalian, tidak perlu takut. Kemungkinan insya Allah semuanya kontak ataupun alamat yang ditujukan di layar kaca handphone itu nanti insya Allah fast response semuanya, Bu ya. Siap. Ada kasus apapun semua itu. Nah, Ibu saat ini Bu Yuyun mungkin menjawab beberapa kasus juga di Kota Malang ya. Kita tahu lah di Indonesia juga banyak ya, dan Indonesia sangat luas sekali. Tapi saat ini yang menjadi concern kita, kepedulian kita yang ada di Kota Malang. Ibu saat ini yang teman-teman Bu Yuyun, Yayasan Yayasan Bersama Anak Bangsa yang tengah lagi dihadapi atau lagi proses lagi jalan itu apa, Bu?
Ada kejadian apa? Yang saat ini lagi proses? Ya ini mungkin ini Mas, ada pelaporan perundungan ini selesai podcast ini kita mau assessment di lapangan. Ada assessment lagi? Iya, ada assessment laporan lagi. Oke. Karena memang apa ya Mas ya? Ini sangat-sangat menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana bisa langsung turun kita menemui yang melakukan dan yang korban itu harus kita datangi juga Mas. Oke. Ya. Berarti metodenya, pendekatannya juga, approachingnya juga secara tidak langsung dengan kekeluargaan dulu ya? Iya Mas. Dan ada proses assessment juga sampai sejauh apa ya? Iya benar. Sampai sejauh apa kasus ini terjadi dan melibatkan siapa saja seperti itu Bu? Benar Mas. Oke. Ibu, kalau kurang lebih ceritain deh kisi-kisinya saat ini mendapat laporan seperti apa Bu? Kurang lebih? Ini tadi kan kita juga di salah satu di daerah mana juga? Wilayah mana juga? Sebetulnya ada berapa kasus Mas ya? Mungkin karena selama ini masyarakat takut untuk melapor. Nggak apa-apa, sebutin kecamatannya aja. Nggak sampai spesifik harus kelurahan. Saat ini Ibu tengah ada di laporan di kecamatan mana? Ini kita yang barusan tadi kan Kecamatan Sukun Mas ya? Kecamatan Sukun? Oke. Yang di daerah, salah satu daerah yang saat ini nanti Ibu dengan assessment ya? Iya. Oke, setelah itu terus kasusnya apa Bu? Ya itu tadi perundungan yang kemarin terjadi tuh Mas. Itu memang yang di Janti itu ya? Iya, kemarin kan sudah di-share di media sosial juga kan. Jadi kita ditelepon dari PPA Polresta bagaimana kita nanti turun bareng-bareng. Oke, dari pihak keluarga juga ada yang menghubungi yayasan atau gimana? Enggak, ini dari share di WhatsApp-nya di salah satu pengaduan Mas ya. Oke. Itu kita di tag sama dari teman dari warga atau dari masyarakat kita di tag. Oke. Itu dari Polresta juga di tag. Jadi kita nanti turun bareng-bareng seperti itu Mas. Oke. Ibu bisa sharing sedikit Bu nanti sebagai closing statement karena kita sudah berada di penghujung acara. Ibu silakan kasih closing statement ataupun semacam pernyataan secara tidak langsung, pernyataan untuk Ibu dan harapannya juga untuk kejadian semua yang ada di Kota Malang. Silakan Bu Yuyun. Iya. Sebagai masyarakat yang kita peduli dengan kondisi Malang, semoga Malang baik-baik aja. Kita punya apa ya, sesuatu kata yang mungkin nanti bisa dipakai di masyarakat juga. Mendengar, melihat, melaporkan, itu 3M yang jadi motivasi kita sebagai yayasan. 3M? Iya. Melapor, melihat, melapor, mendengar, melihat, dan melapor. Nah, itu nanti 3M itu yang mungkin nanti kita sosialisasikan, karena jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk merasa nanti ada intimidasi atau lainnya. Tapi ayolah kita bareng-bareng bergandengan tangan untuk bagaimana kita saling bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan yayasan ini agar Kota Malang ini menjadi kota yang layak anak, yang aman untuk perempuan dan anak juga. Itu yang harus benar-benar Kota Malang seperti itu Mas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Bu. Yuyun. Oke, sekali lagi saya ulang. Kami dari Podcast Angkot juga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ibu Yuyun beserta yayasannya juga dan juga elemen terkait. Apabila terjadi ada kasus serupa seperti yang terakhir kita tahu di daerah Kecamatan Sukun, silakan untuk melapor segera ke nomor telepon ataupun Instagram yang ada di layar kaca handphone kalian semua, Podcast Angkot ya. Jadi buat teman-teman sobat podcast Angkot dimanapun kalian melihat tayangan ini, apabila ada terjadi kasus serupa, itu terjadi di keluarga kalian, sanak famili kalian, ataupun di teman, ataupun di tetangga kalian, silakan Bu menghubungi nomor di bawah ini ya. Untuk itu Bu Yuyun terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama, Mas. ADDN terima kasih, halo ya. Terima kasih udah dateng. Harus kuat ya. Nanti harus belajar yang pinter lagi. Kamu Ade Janti keren ya. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir mewakili Yayasan Bersama Anak Bangsa. Semoga apa yang menjadi tujuan ataupun objektifnya tercapai semua. Dan akhirnya semua kasus saat ini di layar terkecil di Kota Malang berkurang. Untuk itu, saya Deli Alino dan juga Bu Yuyun beserta teman-teman Yayasan Bersama Anak Bangsa pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di edisi Podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciao.